Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Ummah. Di sini saya akan membuat tutorial statistik menggunakan SPSS. Nah, langsung saja. Di sini ada sebuah soal dan saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu yang poin C. Seorang guru menerapkan media pembelajaran baru dan dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Data prestasi belajarnya sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah data-datanya. Kemudian untuk pertanyaannya, buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama yaitu kita copy. Kita copy data ini ke SPSS. Nah, setelah kita mengkopinya, kemudian kita klik variable view. Kita ganti namanya menjadi prestasi. Untuk desimalnya kita nolkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, kemudian kita klik analyze, kita klik comparison, lalu kita pilih one sample t-test. Nah, prestasi ini kita pindah ke test variable. Kemudian kita klik option, lalu setelah itu kita klik continue. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari pengerjaan soal nomor 1. Kemudian kita tinggal pindah ke Word, lalu kita analisis di bawahnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu yang bagian yang pertama yang akan saya kerjakan adalah multikolonialitas. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita copy data ini. Kita copy datanya ke SPSS. Kemudian setelah itu kita klik variable view. Untuk namanya kita ubah. Yang pertama yaitu frekuensi belajar. Dan yang kedua yaitu nilai. Dan yang terakhir adalah prestasi. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Lalu kemudian kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita klik analyze. Kita klik regression. Kemudian kita klik linear. Nah, setelah itu untuk prestasi kita pindah ke dependent. Dan frekuensi sama nilai kita pindah ke independent. Nah, kemudian kita klik statistik. Lalu kita klik collinearity diagnostic. Samantha bin Watson.
Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini hasilnya pengerjaannya setelah menggunakan SPSS. Kemudian kita ambil output koefisien. Nah, ini output koefisien ini kita copy ke Word. Lalu kita interpretasikan ke Word. Nah, jadi ini adalah hasil pengerjaannya. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang nomor 2. Nah, jadi masih menggunakan data yang tadi, kita kembali ke SPSS. Langkah yang pertama yaitu langsung saja kita klik Analyze. Kemudian kita klik Regression, kita klik Linear. Nah, di sini kita klik Save. Kemudian kita checklist bagian Unstandardized. Setelah itu kita klik Continue. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi ke data view SPSS. Nah, di sini sudah ditemukan residunya, yaitu res 1. Kemudian kita langsung saja kita klik Transform, lalu Compute Variable. Nah, pada target variabel ini kita isi ABS underscore res. Nah, untuk numericnya kita isi ABS kurung buka res underscore 1 lalu kurung tutup. Kemudian kita klik tipe dan label. Nah, untuk labelnya ini kita isi absolute residue. Nah, kemudian target. Setelah itu kita klik Continue, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil dari pengerjaannya menggunakan SPSS tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini kita sudah menemukan ABS res-nya. Kemudian kita blok ABS res ini. Nah, setelah itu kita klik Analyze. Kita klik Regression. Lalu kemudian kita klik Linear. Untuk bagian independennya kita ganti dengan absolute residue. Oke, nah setelah kita pindahkan absolute residue ke bagian dependent, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian kita copy lagi ke Microsoft Word untuk dianalisis atau diinterpretasikan.
Nah, jadi ini adalah hasilnya ya. Ini hasil dari pengerjaan SPSS tadi, yaitu multikolinearitas. Kita lihat ini. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai VIF yang ditemukan adalah sebesar 1,614. Nah, ini untuk uji homosedasitas, ini yang bagian ANOVA. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan sebesar 0,279 dengan nilai signifikan 0,762. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosedasitisitas. Lalu untuk uji autokorelasinya, ini kita ambil output model summary. Nah, jadi ini hasilnya. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai dari benda Watson yang ditemukan adalah sebesar 2,404. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari benda Watson terletak di antara 2 dan 4. Maka tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi statistik bahwa mahasiswa atas frekuensi belajar dan nilai statistik. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mengerjakan yang terakhir yaitu regresi linear. Nah, jadi masih menggunakan data yang tadi. Kemudian kita klik analyze, kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, jadi dependent ini kita ubah menjadi prestasi. Kemudian kita klik statistik. Kemudian confident ini kita checklist sama deskriptif. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik plots. Untuk dependentnya kita pindah ke Y, dan untuk z-sheet-nya kita pindah ke X. Kemudian ini kita klik semua. Setelah itu kita klik continue, kemudian OK. Nah, jadi ini adalah hasil pengerjaannya menggunakan SPSS. Kemudian kita tinggal mengkopinya, lalu kita interpretasikan di Word. Nah, jadi berikut adalah hasil dari pengerjaan menggunakan SPSS tersebut. Nah, untuk yang soal B, pertanyaannya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Nah, jadi dari hasil analisis berdasarkan SPSS tadi, dilihat dari signifikasi hubungan antara frekuensi belajar dengan prestasi statistik mahasiswa, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Jadi ada korelasi atau pengaruh antara frekuensi belajar dengan prestasi statistik mahasiswa. Dan untuk yang C, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita ambil output model summary, kemudian kita interpretasikan menjadi seperti ini hasilnya,
yaitu besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini untuk yang ANOVA-nya, hasilnya yaitu besarnya F hitung yaitu 23,411. Dilihat dari nilai signifikasi 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, dengan demikian HO ditolak. Nah, untuk analisis dari soal yang D, yaitu tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, jadi untuk menjawab soal yang terakhir ini, kita ambil output yang koefisien. Nah, jadi dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstanta adalah 3,029, sedangkan pengetahuan frekuensi belajar adalah 0,262 dan nilai statistik yaitu 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah hasil analisisnya. Baik, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.